Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan Gebyar Bulan Bahasa tahun 2024, dan kegiatan Bulan Bahasa tahun ini kita isi dengan apresiasi terhadap anak-anak kita yang melaksanakan beberapa kegiatan yang tergabung dengan kegiatan-kegiatan di klinik baca, kemudian Gemesaku maupun gerakan Simrak. Kita apresiasi baik dari karya-karya anak-anak kita dan para guru-guru kita yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang, dan karya-karya yang akan mereka tampilkan di tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik dan bermutu, dan dari jumlah akan semakin banyak, sehingga kegiatan ini akan kita masifkan di tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati rekan-rekan kepala SMP Kabupaten Cirebon. Ada kepala SD yang hadir? Ada? Oh, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Korwil, rekan-rekan para undangan sekalian, para pengurus MGP Kabupaten MGP Bahasa Indonesia Kabupaten Cirebon, rekan-rekan pengurus Klasa Cirebon. Ini tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu kita bahkan 2 tahun yang lalu untuk bisa menggabungkan gerakan-gerakan literasi yang ada di Kabupaten Cirebon ini menjadi satu kesatuan yang dinamakan dengan Klasa Cirebon, yang terdiri dari tiga kegiatan, ada klinik baca, ada Gemesaku, dan ada Simrak. Karena saya dari DCP Sabang Sumber, Pak Iwan juga dari Terbit, terima kasih sudah bergabung semua di kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan dari KKS SMP, ada lagi Pak Ketuanya lagi jalan-jalan, para sehatnya saja beserta seluruh jajaran pengurus MKKS SMP serta Bapak dan Ibu guru bahasa Indonesia, ya, guru bahasa Indonesia Kabupaten Cirebon. Ada guru SD juga? Ada. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Klasa Cirebon ini kan sudah sangat diresmikan 2 Mei ya, 2 Mei 2023. 2023 kita deklarasikan adanya Klasa Cirebon. Nah, ini alhamdulillah kita lihat bersama-sama dari tahun ke tahun kegiatan-kegiatan di Klasa Cirebon ini semakin baik. Kalau dulu karya-karya itu baru digabungkan, kalau tidak salah itu yang terakhir itu ada berapa buku itu? 7 ya, ada 7 buku dari karya-karya guru dan anak, 7 buku dari karya guru dan siswa dan guru. Alhamdulillah tahun ini akan semakin baik, semakin banyak karya-karyanya. Ini mudah-mudahan dengan semakin maraknya, gitu ya, semakin maraknya kegiatan-kegiatan di literasi numerasi yang ada di Kabupaten Cirebon ini, kami nilai pada rapat pendidikan literasi dan numerasi bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini rekan-rekan guru bahasa Indonesia, ketika program ini dijalankan, ini menjawab tantangan guru bahasa Indonesia. Karena
semua siswa sebenarnya bisa masuk ke kegiatan ini, tergantung dari seberapa besar mereka itu menguasai tentang kebahasaan. Persoalan anak-anak yang belum bisa baca, gitu ya, kita tahu belum bisa baca di SMP tentunya bukan berarti mereka nggak bisa baca sama sekali, tetapi camnya ya, kriteria efektivitas membacanya yang masih rendah. Nah itu tentunya menjadi tanggung jawab kita semua. Ini terutama untuk rekan-rekan guru bahasa Indonesia. Jadi ketika di kelas mengajar di kelas, bisa diklasifikasikan mereka akan masuk ke jajaran apa. Oh, anak ini belum lancar bacanya, berarti dia harus dimasukkan ke klinik, diobati di klinik baca. Anak-anak yang sudah pintar, sudah biasa membaca, sudah pintar membaca, kayaknya sudah memenuhi, ini dimasukkan ke dalam kelompok nomor 1, gerakan 1 minggu 1 buku. Itu aplikasinya sudah jalan pun dari Kominfo, masih yang free. Nah itu bisa dilatih anak-anak. Ini nanti kewajiban kita, makanya ini rekan-rekan MKKS, kepala sekolah, rekan-rekan nanti lupa kemarin saya di terakhir dalam penyusunan RAKS tahun 2025 nanti harus melihat apa yang dibutuhkan sesuai dengan raport pendidikan, ya, rekomendasi dari raport pendidikan. Ini kami berharap ini tahun depan gitu ya, sekolah-sekolah sudah harus memenuhi buku-buku untuk bacaan-bacaan anak-anak kita. Karena selama ini sekolah baru terbatas pada pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Karena kemarin baru selesai, tahun ini selesai tuntas. Kurikulum Merdeka kan sudah kelas 1 sampai kelas 6, kelas 7 sampai kelas 9 sudah tuntas semua. Artinya mudah-mudahan buku untuk pembelajaran itu sudah diselesaikan di tahun ini. Nah, tahun depan ini bisa untuk memenuhi jumlah kebutuhan buku-buku bacaan untuk sekolah-sekolah. Nanti juga kami akan bikin surat edaran juga terkait dengan mengoptimalisasi fungsi dari perpustakaan. Ya, karena perpustakaan itu, mohon maaf kalau di SMP mungkin sudah lebih representatif ya perpustakaannya, tapi belum seluruh penjuru. Tapi kalau di SD perpustakaannya banyak digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Ada yang dijadikan fungsi untuk kantor guru, ada yang digunakan untuk UKS, yang lebih parah ada yang digunakan untuk gudang. Nah ini ya, jadi gudangnya itu perpustakaan ini jadi gudang. Karena apa? Yang pertama tadi ya, petugasnya tidak ada, pustakawannya tidak punya, tenaganya hanya cukup untuk tenaga pengajar. Kalau guru SMP mungkin ngajar bisa 24 jam, masih ada sisa waktu yang jam kosongnya itu bisa diperbantukan ke perpustakaan. Tapi kalau guru SD itu sistemnya guru kelas, kelasnya ada 6 ya, guru kelasnya ada 6, tidak ada sisaan. Sedangkan kalau ngajar ya full semua sampai tuntas selesai. Nah ini kesulitannya yang diperlukan. Oleh karena itu mungkin nanti kami akan bisa mendorong sekolah-sekolah untuk lebih meningkatkan optimalisasi dari fungsi-fungsi perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah kita. Ini kami juga sama untuk SMP itu perpustakaan sudah tidak boleh lagi digunakan untuk ruang belajar. Kami nanti mulai tahun kemarin ya, kami menganalisa ruangannya, ketika ruangannya sarana penunjang, ruang-ruang penunjang seperti laboratorium, kemudian perpustakaan itu tidak boleh digunakan untuk ruang
belajar ya, tapi nanti dilihat ada berapa itunya, ruang belajarnya mana, ruang itunya mana, sehingga penerimaan siswa baru pun nanti akan disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada agar fasilitas-fasilitas sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Bagaimana literasi akan naik kalau perpustakaannya saja tidak ada? Bagaimana literasi akan bisa baik kalau sarana prasarananya tidak demikian? Ini oleh karena itu teman-teman sekalian, bapak dan ibu guru, ini mumpung sekarang sekolah sedang menyusun apa yang dinamakan dengan RAKS. Usulkan ke sekolah, usulkan untuk difasilitasi untuk perbaikan perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah ini, terutama di sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita melihat bersama bahwa ini karya-karya anaknya semakin baik, semakin banyak. Ini patut kita apresiasi. Ketika ini dicetak kemudian tidak ada yang jual, tidak ada yang beli, ya nanti lama-lama nggak tertarik lagi. Oleh karena itu kami nanti akan menginstruksikan buku-buku yang dihasilkan oleh karya ini bisa dicetak dan bisa menjadi salah satu bahan buku bacaan yang ada di satuan pendidikan di sekolah dasar maupun di SMP sebagai bahan referensinya. Karena nanti penerbit bisa mencetak banyak untuk bisa dijual, karena diperbolehkan untuk membeli buku-buku penunjang perpustakaan itu. Berikutnya untuk rekan-rekan guru bahasa Indonesia ini, ya rekan-rekan, kami berharap jiwa bapak dan ibu guru itu harus selalu ada di hati dan tidak berubah. Kami kemarin berdiskusi dengan salah satu mantan pengawas senior, ya, mantan pengawas senior. Kami berdiskusi terjadinya degradasi guru, ya, guru itu degradasi gurunya itu salah satunya adalah pada sisi pengabdian. Kalau zaman dulu kita itu ngajar, ketika ada anak yang belum bisa, itu jiwanya itu ayo anak ini sampai dilatih sampai bisa, sampai selesai. Bahkan ketika pulang pun harus dites dulu pelajaran apa yang tadi diberikan. Kalau belum menjawab dengan benar, itu tidak boleh pulang. Padahal pertanyaan ringan. Ini untuk apa? Untuk mengevaluasi. Nah, ini kami juga berharap rekan-rekan guru kegiatan baik itu klinik baca, kemudian Kemas 1 maupun Simarak ini tidak punya anggaran khusus dari pemerintah. Oleh karena itu kami berharap ini bisa di-handle oleh kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga dalam melaksanakan kegiatan itu akan semakin baik. Jadi kami mohon kerelaan Bapak dan Ibu untuk membimbing anak-anak kita agar lebih baik. Kalau Bapak dan Ibu tidak mendapatkan materi dari kegiatan yang dilakukan, insya Allah imbalannya dalam bentuk hal lain, ya, imbalannya dalam bentuk hal lain. Jadi jangan nanyakan ini saya jadi pembina klinik baca melatih anak-anak honornya berapa, nah, itu kalau menanyakan honor itu sudah tidak berhati pada jiwa gurunya juga. Kita sebagai guru ya tetap saja untuk bisa harus timbul sifat-sifat keguruan kita. Berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini baru sebagian. Kalau tidak salah ada berapa buku sekolah Pak Al? 36. Ini baru 29. Baru 36. Nanti mungkin kami mendorong rekan-rekan sekalian para guru untuk bisa terus meningkatkan literasi numerasi anak-anak kita, ya. Berlatih menulisnya ditumbuhkan. Jangan kemudian anak asyik dengan
HP-nya saja bisa menulis, dia hanya menulis WA saja. Nah, kalau bikin videonya video TikTok, bikin ini pinter-pinter begitu. Coba sekali-kali teknologi itu digunakan untuk menunjang pembelajaran. Bikin TikTok, tapi TikToknya yang mengandung unsur pembelajaran, ya. Bikin videonya, bikin yang mengandung unsur pendidikan, sehingga anak-anak kita ini bisa belajar dengan baik. Dan kita harus sebagai guru ini harus bisa mengimbangi gempuran dari teknologi untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran ke depan, karena tantangan ke depan akan semakin berat. Kami mengapresiasi hasil karya-karya anak-anak kita maupun rekan-rekan guru kita yang untuk saat ini luar biasa, dan kami akan terus mendorong untuk Bapak dan Ibu untuk terus berkarya, anak-anak kita terus berkarya. Mereka akan bangga ketika karyanya ada di mana-mana, di sekolah Kabupaten Cirebon. Mereka akan bangga karena itu adalah hasil karya dari anak-anak kita. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi sebuah gerakan yang masif, sehingga anak-anak kita bisa semuanya terbiasa dalam menulis. Jadi terbiasa untuk merangkai kata-kata, tidak hanya dalam balasan-balasan WA. Kalau WA anak-anak kita itu sekarang ini bahasanya lebih modern gitu. Lebih modern, tapi hanya sebatas pada kegiatan itu. Bikin status itu kata-katanya luar biasa, tetapi ketika mereka menerangkan dalam sebuah tulisan, mereka akan mengalami kesulitan. Itu kebiasaan itu harus kita lakukan bersama. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan dalam kegiatan bulan bahasa tahun ini, bulan bahasa itu di bulan Oktober ya. Bulan bahasa di bulan Oktober, tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kemajuan. Ya, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kemajuan. Terima kasih, mohon maaf. Saya diri baik topik koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kebutuhan yang untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kami akan sampaikan yang pertama adalah untuk program Gemesaku. Juara tantangan Gemesaku di peringkat ketiga, juara ketiga ada Ananda Azalia Larina dari SMP Negeri 1 Gegesik. Mohon kesediaannya ke depan. Selanjutnya juara kedua Rohalatul Aisy Janeta dari SMPN Negeri 1 Lemah Abang. Dan selanjutnya ada Nisa Fitri R dari SMPN Negeri 1 Sumber. Ini untuk yang tingkat SMP. Selanjutnya ada untuk kategori sekolah literasi Gemesaku, inspiratif Gemesaku. Yang pertama adalah SMP Negeri 1 Sumber. Mohon perwakilan dari SMP Negeri 1 Sumber. Yang kedua adalah SMPN 1 Gegesik, dan yang selanjutnya SMPN 3 Sumber dan SMPN Negeri 2 Lemah Abang. Dan untuk kategori SD, untuk SD Ananda Najwa Hairana Wilda dari SDN Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok. Selanjutnya Ika Kartika, SDN 1 Mayung. Dan juara pertama Walida Syarifah dari SD Kauman Gebang Budi, Kecamatan Gebang. Mohon kesediaannya kepada sekolah inspiratif. Mohon ke depan semua. Dari Lemabang 2, Gegesik 1, Sumber 1, dan Sumber 3.
Kepada Bapak Haji Rubianto, mohon kesediaannya untuk menyerahkan piala. Itu yang SD-nya ya. Dari Pemahaman. Ramadan berapa? 18. Selamat ya. Terus ya, cantik. Sumber 1 47 kalau kemarin berapa ya? 47 Dalam waktu 3 bulan. Dan apa? Dari SD asuh dengan dulu ya di tangan ya ini kan Depok ya. Dari SD Mayung Mayung ya baru belajar di sekolahnya ya nggak udah satu dua ya nggak usah. Kelas berapa nih? Ini gimana? Dari Kauman, yang masih ya, ya. Selanjutnya Bapak, Masih Pak. ini untuk sekolah literasi karena yang lolos 10 peserta. Sumber 1 dulu. Dan orang tua berkolaborasi
Makasih, jangan jatuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Mohon berada di tempat dan Pak Harsono serta Pak Rudi sebagai ketua masak akan ada penyerangan karya Simera SMP, betul? Ya. Ada 2 buku. 3. Simera. Juara menulis biografi kategori siswa. Ketiga, Afgan Sayahuzi, SMP Negeri 1 Weru. Juara kedua, Bulan Cahaya Rahayu Lestari dari SMP Negeri 2 Ciwaringin. Dan juara pertama, juara menulis biografi siswa adalah Tazkiyatun Nufus dari SMP Negeri 1 Kaliuri. Pada siswa yang juara, silakan di depan. Ketiga, Siti Hoirin dari SMP Negeri 2 Ciwaringin. Kedua, Mediani Nafisa Salsabila Handok, SMP Negeri 1 Karangsembu. Di juara pertama, Ayatul Husna dari SMP Negeri 1 Kapetaka. Selanjutnya, juara menulis biografi guru. Juara ketiga, Bapak Setiawan Pangestu SPD dari SMP Negeri 2 Sumber. Juara kedua, Ibu Ulfa Nurmayati SPD dari SMP Negeri 2 Kapetaka. Dan juara pertama, Ibu Anik Jihan Furaidah SPD dari SMP Negeri 1 Kelangenan. Dan selanjutnya untuk kategori SD ada N. Satrio Budi Darmawan, siswa SDIT Darul Rahman, dan untuk gurunya Cynthia SPD, guru SDIT Darul Rahman. Mohon kesediaannya untuk maju ke depan.
kami untuk karya terbaik biografi siswa. Tantangan Simra. 3. Ati Tania Aurel Febriani dari SMP Negeri 1 Kedawung. Yang kedua, Naila Ananda SMP Negeri 2 Kapetakan. Dan pertama, Ulan Cahya Rahayu dari SMP Negeri 2 Ciwangi. Bapak Ibu sekedar informasi, nanti untuk sekolah-sekolah yang lolos tantangan Zibra dapat mengambil sertifikatnya di belakang dengan buku di dekat stand Zibra. Bapak di tengah. Bagaimana kalau yang laki-lakinya di depan? Ibu bisa Samsung. Satu, dua, tiga. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Lanjutkan nulisnya. Ya. Lanjutkan nulisnya. Halaman pertama, SMP Negeri 1 Arjawinangun, Friska Adelina Nandika, juara ketiga. SMP Negeri 1 Karangsembo, Gisela, dan juara kedua diraih oleh SMP Negeri 1 Sumber, Pirania Medita, dan juara 1 SMP Negeri 2 Sumber, Ayah Saskia Al-Mahdini. Mohon kesediaannya kepada untuk maju ke SMP 2, SMP 1 Sumber, juara 2 SMP Sumber. Ya, Sumber. Siapa nih? Yang harapan belum? ya, mohon kesediaannya kepada Bapak Didi perwakilan PKS untuk menjalankan dia. Besok ada bonus siswa. Langsung dapat bonus dari kepala sekolahnya. Iya. Terima kasih. Bapak berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu, silakan. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Terima kasih selamat kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya kita akan umumkan untuk juara 3 besar lomba praktik baik diraih oleh SMP Negeri 2 Sumber Lebak Nurbaiti Indonesia MPT MPD. Kepada Ibu Nurbaiti kami persilakan ke depan. Selanjutnya untuk juara kedua dari SMP Negeri 1 Karangsembo, Setia Halimatus Saja SPD. Dan untuk juara pertama, juara kedua ya, juara pertama dari
dari SMP Negeri 2 Ciwaringin, Dwi Setianingsih, SPD. Mohon kepada para pemenang untuk maju ke depan. Ibu Triana, itu ada Bu Triana Pak, perwakilan dari Karangsembung 1. Ini semuanya kemudian mohon kemudian sedianya ke kamera dia. Terima kasih. Ini juara ke pilih saya beli apa? Boleh yang beli mas ini. Juara ke 1. Ini kan 1. Udah ditutup kan jatuh. Selamat ya. Tidak dibanding kepala. Ya, berikan keterangannya, mohon para diri dari protokol pertama terlebih dahulu. Bapak, perkenan untuk berfoto bersama kembali. Sebentar. Bu Imas. Yang mudah-mudahan tahun depan jadi yang juara. Bu Imas 2 nasional. Ini Bunda sini. Bunda sebelah sini Bu. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Kayak bebas. Tetap literasi. Ya, literasi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Ya, mohon kesediaannya kepada peserta lainnya yang termasuk dalam 10 besar bisa maju ke depan karena ada sertifikat yang bisa di dua lain ada beberapa. Bu Dedek bisa berfoto bareng-bareng Nah, ya, yang tadi. sama yang tadi. Kalau semua belum datang ya? Ibu Sestia masih belum datang ya? Silakan Bu Imas untuk berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Literasi satu, literasi satu, dua, tiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian demi rangkaian acara kita hari ini sudah berjalan sampai dengan saat ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas pembawa acara saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami putra putri SMP, 3 peledan bersatu padu, semangat membara, menata masa depan dengan keyakinan menjadi insan unggul,
berprestasi mulia. Ilmu kami asah, bakat kami kembangkan. Untuk negeri tercinta kita berkarya. Dengan semangat juang kita hadapi tantangan, menuju masa depan yang cerah gemilang. Di bawah langit biru SMP 3 Pleret, kami belajar, berkarya dan berkreasi, menumbuhkan karakter menjadi pribadi sejati, membangun masa depan yang lebih baik lagi. Dengan ilmu pengetahuan kita ubah dunia. Dengan kreativitas kita ciptakan karya. Bersama-sama kita meraih cita-cita, menjadi generasi emas penerus bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat gotong royong kita junjung tinggi. SMP 3 Pleret, tempat kita mengukir mimpi, menjadi generasi penerus yang tangguh dan perkasa. Dengan kerjasama kita raih prestasi. Dengan gotong royong kita hadapi masa depan. Bersama-sama kita bangun negeri Indonesia yang maju, adil dan makmur. Di bawah langit biru SMP 3 Pleret, kami belajar, berkarya dan berkreasi, menumbuhkan karakter menjadi pribadi sejati, membangun masa depan yang lebih baik lagi. Dengan ilmu pengetahuan kita ubah dunia. Dengan kreativitas kita ciptakan karya.